Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusti Trianto. Kembali lagi dalam acara podcast. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai tentang libur kuliah. Yang dimana libur kuliah menyenangkan bagi mahasiswa ataupun mimpi buruk bagi mahasiswa. Saya sudah bersama dengan Bung Fahri, yaitu mahasiswa. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama itu. Pembahasan yang pertama itu bagaimana sih menurut Bung Fahri tentang libur sekolah ataupun libur kuliah ini gitu bagi mahasiswa gitu. Kan mahasiswa juga dibebankan oleh tugas oleh dosen gitu. Apakah itu menyenangkan ataupun itu mimpi buruk sih? Menurut Bung Fahri itu gimana? Ya sebenarnya sih liburnya kan karena virus ya yang kita tahu, dan itu emang bukan libur sebenarnya, tapi belajar di rumah dan mengerjakan di rumah gitu. Nah justru ini bukan suatu kesenangan ya, karena memang kita dibatasi belajarnya dan di rumah, dan itu pun menurut saya kurang begitu efektif karena nggak ada tatap muka gitu belajar. Justru malah di online menjawab soal dan juga lain-lain. Nggak ada, kalaupun bertanya juga kurang begitu kenal lah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tugas emang kita mah selalu ada tugas bro. Tugas ya? Oke, mahasiswa selalu ada tugas berarti ya? Selalu ada tugas. Jadi nggak ada bedanya gitu, karena bukan libur ini, ganti kuliah aja jadi di rumah, bukan berarti libur. Artinya tetap ada tugas dan juga tetap jadi kewajiban kita mengerjakan sebagai mahasiswa. Tapi apakah membuat senang juga kah tentang libur ini? Nah kalau gue sendiri ya bukan suatu kesenangan ya ini ya, karena itu tadi, ini adalah bencana dan juga yang kita tahu virus ini ya lumayan, penyebarannya lumayan luas, dan memang tepat juga kampus melibatkan mahasiswanya dan mengganti pelajarannya di online, karena memang satu-satunya kebijakan yang bagus cuma itu aja gitu. Artinya nggak senang juga lah kita. Jadi ada keterbatasan lagi, jarang ketemu teman-teman, diskusi dan teman-teman lain-lain. Berarti sangat terbebankan juga ya untuk ketemu dengan teman-teman, di mana biasanya kita ngumpul, tapi ini malah kita social distancing. Mungkin itu buat kebaikan kita juga sih. Benar. Karena ini satu-satunya gitu kan, soalnya penyebarannya sangat luas dari udara dan juga dari sentuhan. Kalau misalnya kita tetap kumpul-kumpul nih, itu malah jadi apa ya namanya, imbasnya lebih luas lah. Jadi udah tepat lah. Tapi tenang juga permisah, kita sudah menyiapkan ini, jadi aman lah. Kita ngumpul tetap aman, insya Allah aman. Masker juga selalu ada kok. Yang penting jaga kesehatan aja buat para pemirsa. Ini saya juga mesennya jamu ini. Jamu beda. Saya kopi. Terus mengenai virus corona ini, kan tadi sudah disebutkan tentang social distancing, di mana pembatasan mengenai kita sosial. Kan namun banyak banget teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita banyak yang malah tetap keluar gitu, keluar rumah, nongkrong, nyari makan, keluar malam, jalan sama pacar. Itu bagaimana menurut Bung Fahri ini? Kalau menurut saya sih memang ada sedikit arahan gitu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mensosialisasikan social distancing ini. Minimal di tingkat kelurahan udah buat satgasnya atau dari babinsanya sosialisasi pengumuman bagi yang masih keluaran gitu, mohon di rumah saja seperti itu. Terus juga dari masyarakatnya juga
untuk sama-sama bekerja sama. Jadi Iya. nggak cuma sosialisasi aja, tapi untuk tidak keluar kecuali memang ada kepentingan di luar. Dan juga yang terpenting APD alat pelindung dirinya harus lengkap, minimal masker, hand sanitizer ataupun topi gitu. Dan juga yang terakhir setelah pulang diperhatikan ini cuci tangan sebelum bersentuhan sama orang tua ataupun adik gitu ya. Cuci tangan terlebih dahulu, buka pakaian, mandi, baru setelah itu berjabat tangan ke orang tua ataupun ke adik-adik. Jadi biar kitanya steril dulu, baru bercengkrama. Kayak gitu sih mungkin. Terus kita balik lagi ke topik awal mengenai kita kan sebagai mahasiswa. Terus kan kita lihat mahasiswa itu kan kalau kita lihat sekarang mengenai bencana global ini, mahasiswa itu ingin bergerak melakukan sesuatu itu tapi kan sudah terbatas itu entah melakukan aspirasi kepada pemerintah ataupun melakukan aspirasi pada kementerian yang lainnya. Namun itu terbatas. Nah, menurut Bung Fahri, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa itu menyikapi masalah global ini gitu? Tindakan apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri, tindakannya kita cukup ikut pemerintah aja. Ikut pemerintah Di berarti rumah ya, aja, di rumah aja. Nggak perlu demo, nggak perlu apa gitu. Kita bersuara sekarang di media sosialnya aja. Ya, media sosial. DM ataupun apalah, kita sebar berita-berita yang sekiranya bisa bermanfaat gitu. Kalau misalnya kita keluar untuk demo menyampaikan aspirasi kan sama aja, itu kan jadi jadi masalah juga gitu kan. Ya, ini corona dan penyebarannya memang saling berdekatan kan jadi masalah juga buat kita kalau misalnya tindakan kita seperti itu. Ya. Ya lebih baik kita di rumah aja, kita bikin video kreatif ataupun poster edukasi buat teman-teman masyarakat ataupun pemerintah gitu untuk menyuarakan aspirasi kita. Kan kita juga sebagai mahasiswa nih mempunyai banyak waktu luang lah di saat libur ini kan cuma hanya learning tugasnya. Bagaimana sih menjadikan mahasiswa itu lebih produktif gitu? Kan masih banyak waktu-waktu yang tersisa gitu. Nah, jadi biar waktu kita produktif, artinya kan kita masih punya waktu banyak. Ya. Waktu luangnya banyak. Hanya learning aja, sisanya udah kita diam di rumah. Nah, kalau menurut saya itu kesempatan buat kita lebih dekat dengan keluarga, membantu orang tua gitu. Pagi misal orang tua lagi nyuci ataupun nyapu, kita bantuin gitu. Iya. Paginya kan juga emang ada anjuran juga dari dinas kesehatan untuk berjemur ataupun olahraga stretching lah. Itu juga bisa kita gunakan waktu kita paginya kan bisa stretching biar diri kita sehat dan juga itu jadi kebiasaan juga nantinya gitu. Setelah itu baru setelah learning kan banyak waktu luang bisa kita gunakan buat baca buku atau kita melatih skill. Sekarang kan udah gampang kan, di YouTube banyak gitu. Kita latih aja apa yang kita sukai, skill kita, fotografi atau digital marketing, TI, segala macam lah, banyak diakses. Terus menjadi sarannya juga buat kita lebih mendekatkan diri, misal kayak menghafal Al-Quran ataupun menghafal surat-surat pendek, itu jadi banyak kesempatan lah, yang banyak hikmah yang diperoleh dari kasus ini. Contohnya tadi yaitu produktivitas kita gunakan untuk apa. Jadi teman-teman yang di rumah atau yang lagi di mana saja, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda harus lebih produktif dengan adanya bencana ini gitu. Kita di rumah jangan sampai kita cuma hanya tidur seharian full main game. Jadi kesempatan ya. Iya, harusnya jadi kesempatan gitu. Nah ini malah kebanyakan tidur terus main game atau nonton drakor kan, aduh sangat sia-sia. Jadi ayolah kita rubahlah sikap kita. Kalau bapak apa? Aduh. Untuk mengisi. Kalau Kita saya sendiri itu untuk mengisi ya tadi untuk saya kebanyakan untuk melatih skill sih.
entah itu menggambar sketsa atau bikin kerajinan ataupun ya bikin nulis lah buat novel ataupun puisi gitu. Jadi dengan bebasnya waktu-waktu kita yang sebelumnya hanya untuk kuliah dan yang lainnya, tapi kita habiskan dengan waktu yang bermanfaat gitu sih. Ya, benar. Kalau saya yang lebih hikmahnya banget itu, Ya, semua keluarga itu ngumpul semua. ngumpul ya betul. Karena kan saya kan 6 bersaudara, Banyak. Jadi itu hikmah yang paling Iya betul sih. yang paling saya dapetin banget gitu. Makan bareng, karena kan udah jarang. Bisa juga ngobrol bareng, bercanda bareng gitu. Beresin rumah bareng-bareng itu yang paling mengesankan lah bagi saya. Iya sih, memang ya di saat inilah waktu kita, quality time kita itu bersama keluarga itu sangat erat sekali. Ya. Beda dengan sebelumnya, dengan sebelum bencana ini itu terjadi, maka banyak banget teman-teman kita atau kita pun sendiri sangat jarang quality time dengan keluarga gitu. Jadi teman-teman semua, ya marilah kita quality time bersama keluarga. Jangan menyikapinya dengan baik, ini dengan bijak. Mungkin itu saya sih dengan diskusi ringan ini sangat banyak yang kita ambil manfaat dengan diskusi ini, itu dimana kita sebagai mahasiswa harus banyak-banyaklah menggunakan waktu kita dengan baik, dengan quality time dengan keluarga juga, dan juga kita harus menjadikan diri kita sebagai seseorang yang produktif gitu sih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Saya Gusti Trianto. Saya Faris ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda